Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Ibu Maria berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat. Bersama dengan Ibu, kita akan mulai pembelajaran kita dari tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan pada pembelajaran yang pertama dan kedua. Nah, yuk siswaku, mari kita belajar bersama dengan Ibu Isma. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya. Bentuk tanda tanyanya seperti ini. Di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Coba sekarang perhatikan contoh percakapan yang ada berikut ini. Di sini ada percakapan antara Lani dan Komang. Wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang, kata Lani. Iya, cantik ya, bunganya berwarna merah, jawab Komang. Ayo Komang, kita petik bunganya, kata Lani. Tidak boleh, Lani, kata Komang. Mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Tanya Lani. Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman, jawab Komang. Nah, pada percakapan ini ada kalimat tanya. Apakah kalian mendengar kalimat tanya dari percakapan yang ada ini? Ya. Mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Nah, itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanya yang diucapkan oleh Lani kepada Komang. Nah, sekarang mari kita belajar kembali membandingkan berat benda. Apakah kalian masih ingat satuan berat yang kita gunakan? Satuan berat baku yang kita gunakan? Ya, tentu saja ya. Kemudian, apakah kalian ingat alat ukur baku yang dapat kita gunakan untuk mengukur berat benda? Ya, kita menggunakan timbangan ya. Ananda, untuk membandingkan berat benda, kita harus memperhatikan satuan berat yang digunakan. Jika satuannya telah sama, maka kita langsung dapat membandingkannya. Jika satuannya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu. Perhatikan kesetaraan satuan berat berikut ini. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 10 hektogram sama dengan 1 kilogram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. 100 gram sama dengan 1 hektogram. Nah,
Pada pembelajaran SBDP hari ini kita belajar bagaimana menghias kotak tisu. Nah, di sini dikatakan Komang dan Lani akan membuat hiasan. Mereka menggunakan bahan buatan. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu bahan buatan? Ya, ada yang disebut dengan bahan buatan, ada juga yang disebut dengan bahan alami. Nah, di sini dalam menghias kotak tisu, bahan yang digunakan oleh Komang dan Lani adalah bahan buatan. Bahan buatan dapat berupa kemasan makanan, kardus, atau kain perca. Nah, kalian dapat membuat hiasan bersama Komang dan Lani dengan menggunakan bahan buatan. Nah, bagaimana caranya menghias kotak tisu menggunakan bahan buatan? Kalian dapat membuka buku kalian pada halaman 164. Nah, Ananda, hari ini kita juga belajar kembali menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Ada berbagai jenis tanaman di sekitar kita, misalnya di sekolah. Tanaman tersebut harus kita rawat. Aturan dalam merawat tanaman antara lain menyiram tanaman secara rutin, memberi pupuk secara teratur, memotong daun yang terkena hama, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, ini semua adalah aturan dalam merawat tanaman. Jadi tanaman yang dirawat yang terdapat di rumah kalian, perlakukanlah seperti ini: menyiram tanaman secara rutin, memberi pupuk secara teratur, memotong daun yang terkena hama, dan meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Aturan dalam merawat tanaman ini nanti juga kita dapat terapkan setelah kalian dapat turun ke sekolah setelah pandemi ini selesai. Ananda, hari ini tadi seperti Ibu katakan pada pembelajaran yang awal tadi, pada pembelajaran 1 kita belajar tentang tanda tanya dalam kalimat tanya. Sekarang mari kita mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Nah, salah satu ciri kalimat tanya yaitu memiliki tanda tanya. Tanda tanya berada di akhir kalimat. Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Jadi kalau di akhir kalimatnya ada tanda tanya, di awal kalimatnya kita menemukan kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Ada 6 kata tanya, yaitu apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Nah, kata tanya ini, yang 6 kata tanya ini dapat kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan
menanyakan sebab atau alasan. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya bagaimana kita gunakan untuk menanyakan penjelasan. Jadi jangan salah ya anak-anak, pemilihan kata tanya untuk membuat kalimat tanya. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat tanya menanyakan sesuatu, maka kata tanya yang kita gunakan adalah apa? Lalu bagaimana jika kita ingin membuat kalimat tanya untuk menanyakan waktu? Kata tanya apa yang kita gunakan? Ya, benar. Untuk menanyakan waktu, kata tanya yang kita gunakan adalah kapan. Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada percakapan antara Adi dan Beni. Adi bertanya, "Kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni?" Lalu Beni menjawab, "Setiap hari sekali, Adi." Nah, pada percakapan ini kalian dengar, kalian baca bahwa Adi ingin menanyakan waktu. Nah, untuk menanyakan waktu, maka Adi menggunakan kata tanya kapan. Nah, sudah jelas bagaimana menggunakan kata tanya dengan tepat? Ya, Ibu berharap penjelasan yang Ibu berikan ini dari awal pembelajaran tadi hingga pada hari ini dapat kalian pahami, dan nanti akan ada tugas yang akan Ibu berikan untuk lebih mendalami materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih Ananda sudah bersedia belajar bersama dengan Ibu Ismaria, dan sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bersama anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Terima kasih Ananda.